Pria yang hanya menunduk untuk mengambil daging yang terjatuh itu secara tidak sengaja menggeser posisi mumi. Saat matahari bersinar di kalung di dada, permata yang langsung bersinar membangkitkan mumi untuk hidup. Pria yang kesulitan mengambil sepotong daging, bahkan berpikir sendiri tentang aturan 3 detik. Tanpa mengetahui bahwa mumi itu perlahan membuka matanya. Dia melihat sekeliling dan secara bertahap beradaptasi dengan tubuhnya. Manajer museum mengira perutnya lapar. Masih santai menikmati roti Indonesia. Tapi sekarang mumi telah berdiri. Perlahan melangkah keluar dari tahta. Manajer baru saja bereaksi. Ini pasti lelucon dari teman-teman. Dia mulai meninju mumi. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bukan Florentino. Apakah kamu mati? Mumi itu segera meraih tangan manajer dan melepas gelang dan meletakkannya di lengannya. Ketika lampu merah menyala, manajer kehilangan semua kesadaran, berubah menjadi bonekanya. Dia mulai setia mematuhi perintah mumi. Tapi keduanya tidak berbicara bahasa yang sama, hanya berkomunikasi dengan gerakan tangan. Mumi itu menunjuk ke gambar di dinding dan memerintahkan. Ingin mendapatkan tongkatnya kembali, lalu membalaskan dendam saudara yang mencuri istrinya. Setelah beberapa saat bertanya, manajer akhirnya menemukan lokasi staf. Tetapi karena tidak tahu harus pergi kemana, mereka berdua berjalan di sekitar jalan raya 8 kali berturut-turut. Mumi besar yang dimasukkan ke dalam mobil sangat tidak nyaman. Manajer buru-buru membantunya menyesuaikan kursi. Serangkaian aksi hampir membuat orang yang lewat mengira mereka akan bermain dengan minyak goreng. Itu cukup ruang, lihat mumi akan menjadi panas. Manajer dengan cepat mengeluarkan peta dan mengatakan bahwa dia tahu di mana staf itu disembunyikan. Begitu mereka sampai di sana, mereka akan mendapatkan senjata untuk membalas dendam pada mumi pengkhianat dan mendapatkan istrinya kembali. Sebelum pergi, bisakah saya meminjam 200 untuk membeli minyak goreng? Tidak apa-apa kalau tidak ada. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di depan sebuah rumah besar. Tetapi tidak menunggu manajer untuk merencanakan. Segera setelah berbalik, melihat mumi itu menyelinap di dalam. Dia memecahkan kaca, memegang senjata yang sangat kuat. Dia membuat penjaga itu pingsan dan berjalan menuju museum tempat orang yang dimaksud disegel. Pada saat ini, Valet sedang berbelanja cincin kawin ketika dia mendengar ada mumi yang hilang. Dan kalung di lehernya persis sama dengan yang ada di mumi yang mereka bangun tahun lalu. Staf di sana melihat warna permata. Segera mengerti bahwa ini bukan pertanda baik. Valet mendengar masalahnya dan segera pergi. Melalui penyelidikan sejarah mereka menemukan. Ternyata raja memakai permata itu. Sepasang kekasih di museum terdekat memiliki hubungan asmara satu sama lain. Dia juga membuat sumpah beracun bahwa dia akan memburu lawan. Dia pasti terbangun dari tidur 1000 tahun. Jadi semua orang harus segera mengingatkan para pecinta mumi. Mereka berpura-pura menjadi staf museum, menipu penjaga keamanan untuk membuka pintu. Kemudian dorong gerobak ke sisi kedua peti mati. Disinilah mereka menemukan teka-teki. Cahaya bulan yang membangunkan mumi tidak mencapai kalung di dadanya. Untungnya, Valet datang dengan cara yang luar biasa. Untuk menghidupkan kembali mumi berusia 1000 tahun. Dia mengeluarkan cermin dan mengarahkannya ke arah cahaya bulan. Kemudian renungkan ke kaki tangan. Semua orang bergabung untuk menyinari cahaya bulan di kalung itu. Mumi yang sedang tidur itu membuka matanya lebar-lebar untuk sesaat. Bocah itu dengan cepat menutup mulut mumi itu sehingga staf tidak akan menemukannya. Kemudian renungkan ke istri di sebelahnya. Mereka mengambil boneka yang sudah disiapkan dan memasukkannya ke dalam peti mati. Keledai yang sukses dilindungi, membawa mumi keluar dari museum. Sesaat kemudian, mumi tongkat kerajaan tiba. Dia mengangkat tangannya dan menemukan bahwa kedua mayat itu palsu. Mereka akan marah ketika manajer mengatakan mereka pasti belum pergi jauh. Benar saja, mereka segera menemukan dua sosok aneh. Raja berlari dan menarik mereka berdua kembali. Ra adalah dua penggemar cosplay mumi. Lawan melihat raja berpakaian seperti dia. Beritahu mereka tujuan acara ini. Manajer baru saja mendengarnya cukup menarik. Selama dua mumi lainnya melihat prom. Akan segera memasuki kesenangan.
Disitulah kita harus pergi. Pada saat yang sama, seluruh grup memberitahu alasan mengapa mereka membangunkan dua mumi lainnya. Selama mereka dengan patut tinggal di kamar, 3 hari kemudian permata itu habis. Raja akan tertidur lelap dan tidak bisa memburu mereka lagi. Sayangnya, mereka baru saja pergi ke pernikahan paman mereka. Dua mumi melihat pesta di TV. Segera melompat dan bersiap untuk pergi ke sana untuk bermain. Hanya hari ini mereka bisa bersenang-senang di dunia. Tapi ketika mereka sedang duduk dan menggambar potret, segera tertarik dengan melodi di dekatnya. Keduanya menerima undangan untuk menari di podium tanpa mengetahui bahwa raja telah datang ke sini. Ketika dia melihat potret itu, dia mengancam lawan untuk mengungkapkan arah mumi itu. Melihat musuh menari dengan gembira bersama istrinya, raja segera menjadi marah, mengambil tongkatnya untuk menyerang. Di saat kritis, Valet muncul melemparkan koin ke lantai. Semua orang melihat itu dan berlomba untuk merampok. Ketika raja dirobohkan, mereka melarikan diri. Keduanya segera mengejar. Meskipun mereka beruntung bisa lolos dari pengejaran, tetapi manajer menemukan batu prasasti di tanah. Pergi saja ke toko yang terdaftar di sana. Raja akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan rencananya. Tanpa diduga, anggota staf melihat permata itu dan segera menolak untuk mengungkapkan informasi pelanggan. Tanpa diduga, pihak lain mengancam nyawanya. Staf harus mengungkapkan lokasi pernikahan paman Valet. Pada saat yang sama, Valet kehilangan cincin kawinnya karena menyalahkan diri sendiri. Hanya perlu menyiapkan aula yang indah untuk menebusnya. Tetapi tanpa menunggu upacara dimulai, raja bergegas masuk. Mumi perempuan itu terlalu takut untuk menjatuhkan alat itu ke dalam blender. Alatnya terbang dengan kuat. Adegan momen kekacauan. Raja mengambil kesempatan untuk merebut kalung itu dari dada musuh. Dapatkan istri yang berani berjalan. Mumi laki-laki berlari untuk menyelamatkan tetapi terpesona oleh raja. Melihat ke sisi lain membawa istrinya pergi. Di bawah kenyamanan dua paman, Valet secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya dan memutuskan untuk mengambil mumi lainnya untuk mencari istrinya. Dari analisis mereka menduga bahwa raja mungkin sedang mencari lokasi bunker berikutnya. Sekalian untuk menjaga mumi. Arsitektur yang cocok dengan tubuh biasanya museum. Valet secara kebetulan mengetahui sebuah gudang. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa raja sedang mengadakan upacara pernikahan. Agar tidak diganggu setelah kematian, dia mengatur dua penjaga mumi. Semua orang berpisah untuk mengalihkan perhatian manajer. Ketika dia tidak memperhatikan untuk mengikat. Ketika mereka bernegosiasi selanjutnya siapa yang akan mengalihkan perhatian raja, manajer tiba-tiba berteriak minta tolong. Melihat raja yang memegang tongkat kerajaan pergi, mereka bergegas untuk membangunkan mumi. Tapi mereka juga terpapar. Raja memegang tongkat dan memanggil kavaleri. Perintah untuk menghancurkan semua kecuali mumi. Lawan memiliki kulit besi, mumi laki-laki bukanlah lawan. Saat berbahaya, bocah kulit hitam itu sangat pintar. Dia menaiki tangga ke atap untuk memberi sinyal pada mumi laki-laki untuk bekerja sama. Lalu lompat ke bola besi. Hancurkan dua prajurit. Raja yang marah harus menghancurkan mereka semua. Bocah itu melihat keayunan yang bersinar dan segera mengingat teknik refleksi. Permata di depan dada raja rusak. Sihir menghilang di mana-mana. Tidak lagi dikendalikan, manajer telah sadar kembali. Dia mengeluarkan sepasang cincin dan mengembalikannya ke Valet, bahkan meminta maaf. Untungnya Valet tiba tepat waktu di menit terakhir. Kedua paman itu akhirnya direndam dalam botol minyak goreng yang tak ada habisnya. Waktu yang tersisa dari kedua mumi itu tidak banyak. Biarkan mereka cepat tertidur untuk menghindari berubah menjadi abu. Tim sekali lagi membawa mereka kembali ke museum. Di sini mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Pasangan itu kembali ke peti mati dengan mata tertutup. Untuk mengingat hari itu, anak laki-laki itu memasang foto di kalung di depan dada mumi. Inilah akhir dari drama yang buruk.